Liverpool sudah putuskan nasib kiper Kevin Kelleher di tengah minat Nottingham Forest. Liverpool bisa saja setuju untuk menjual kiper Kevin Kelleher di tengah minat dari Nottingham Forest dan Celtic. Kelleher, yang lulus dari Akademi Liverpool, telah menjadi bagian dari tim senior sejak 2019. Di musim ini, ia menikmati performa bagus setelah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi dan menjadi andalan selama Alisson cedera. Menurut Daily Mail, Nottingham Forest sempat mendekati The Reds mengenai kemungkinan transfer kiper Irlandia tersebut di jendela Januari, tetapi tawaran mereka ditolak. Kini Forest dilaporkan siap memberikan tawaran baru di musim panas, namun mereka mungkin menghadapi persaingan dari Celtic yang juga tertarik pada jasanya. Laporan tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa klub Merseyside itu kemungkinan besar tidak akan menghalangi Kelleher jika dia ingin hengkang demi mencari lebih banyak waktu bermain. Jika Kelleher meninggalkan Anfield menjelang musim 2024-2025, pihak klub harus mencari penggantinya. Mereka dilaporkan tertarik untuk mengontrak Anthony Patterson dari Sunderland. Pasukan Jurgen Klopp selanjutnya akan beraksi pada Jumat 19 April dini hari waktu Indonesia Barat saat mereka menghadapi Atalanta di leg kedua babak perempat final Liga Eropa di Italia. The Reds tumbang 3-0 di leg pertama sehingga tugas berat menanti mereka. Alasan Xabi Alonso tidak tergoda gantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Pamor Xabi Alonso sedang melejit. Mantan pemain Liverpool dan Real Madrid itu mencuri perhatian lewat keganasan Bayer Leverkusen di ajang Bundesliga pada musim ini. Alonso bergabung dengan Leverkusen pada tahun 2022 lalu, dia dikontrak hingga Juni 2024. Sempat merasakan masa-masa sulit di awal musim, Alonso lambat laun mengubah wajah Leverkusen. Di musim pertamanya, Alonso membawa Leverkusen finish ke-6 dan lolos ke Liga Eropa. Prestasi ini membuatnya mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni 2026 mendatang. Musim ini, Leverkusen menjelma semakin menakutkan. Bagaimana tidak, pasukan Xabi Alonso tidak tersentuh kekalahan dan menorehkan sejarah baru di ajang Bundesliga. Puncaknya adalah, Bayer Leverkusen berhasil merebut trofi Bundesliga untuk kali pertama usai memenangkan pertandingan melawan Werder Bremen dengan skor 5-0. Kemenangan ini pun mengantar Leverkusen mengunci posisi puncak klasemen dengan 79 poin dari 29 laga. Meski masih menyisakan 5 laga lagi, Leverkusen dipastikan tidak terkejar oleh klub lainnya. Keberhasilan Alonso mengubah wajah Leverkusen mulai membuat klub lain tergoda, bahkan sebelum pria berusia 42 tahun tersebut mempersembahkan gelar juara bagi timnya. Salah satu tim yang getol melirik Alonso adalah Liverpool. Kebetulan, The Reds bakal ditinggal oleh Jurgen Klopp pada akhir musim ini, namun Alonso dengan tegas menolaknya. Saya mengadakan pertemuan dengan Bayer Leverkusen dan saya memberitahu mereka kalau saya akan bertahan di klub, ujarnya. Setelah banyaknya pembicaraan mengenai masa depan saya gunakan waktu jeda untuk membuat keputusan. Ini tempat untuk saya, bebernya. Alonso juga menyampaikan sejumlah alasan bertahan di Leverkusen, salah satunya kedekatan dengan tim. Setelah setahun kami bangun tim, kami juga membangun semangat di sini. Ada banyak alasan dan begitu banyak pemain. Musim berjalan lancar sejauh ini dan kami ingin mempertahankan ini bersama-sama, bebernya. Saya merasa jadi bagian dari itu, setelah 1 tahun waktunya ternyata tidak tepat dan itulah kenapa saya komit, Alonso menambahkan. Man City unggul atas Liverpool dan Barcelona dalam transfer Jamal Musiala. Manchester City adalah kandidat terdepan untuk Jamal Musiala yang masa depannya di Bayern Munchen diragukan di tengah minat beberapa klub besar Eropa. The Independent menempatkan Manchester City sebagai yang terdepan dalam perburuan Jamal Musiala. Musim ini, playmaker Jerman itu ragu untuk melanjutkan karirnya di Bayern Munich dengan klub lain seperti Liverpool dan Barcelona juga memburu pemain berusia 21 tahun itu. Ada keputusan penting yang harus diambil Manchester City ke depan, termasuk menambahkan penyerang fantastis ke skuad mereka. Jamal Musiala tetap menjadi pemain yang diminati dengan Manchester City dilaporkan unggul dalam perburuan playmaker Bayern Munich yang juga diminati banyak klub lain. Ada ketidakpastian di kubu Musiala untuk melanjutkan karirnya di Bayern, bahkan beberapa laporan menyatakan dia telah menolak tawaran kontrak baru. Bagaimanapun, Bayern akan senang mempertahankannya di Munich dan akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkannya bahwa ini adalah tempat yang tepat karenanya mereka tidak tertarik pada penjualan. Liverpool juga tertarik, namun Manchester City sangat ingin menjadi yang terdepan dalam persaingan tersebut karena laporan menyebut mereka sebagai yang terdepan untuk mendatangkan Jamal Musiala. Liverpool malah rapuh di momen krusial. Kekalahan beruntun dari Atalanta dan Palace turut menjadi semacam sinyal bahwa Liverpool tak siap dengan tekanan memasuki momen penentuan. Mereka justru rapuh di saat-saat krusial.
Ini kekalahan beruntun pertama dalam setahun terakhir pada April 2023 di semua kompetisi. Ini juga jadi kekalahan beruntun pertama di Anfield sejak Maret 2021. Kekalahan-kekalahan ini sekaligus menandai meredupnya peluang memenangi 3 trofi di akhir musim. Mereka kini punya tugas berat membalikan kedudukan lawan Atalanta di Liga Eropa, juga harus mengejar Manchester City dan Arsenal di Premier League. Bukan cuma itu, khusus di ajang Premier League, kekalahan dari Palace merupakan kekalahan pertama di Anfield sejak Oktober 2022. Mereka sebelumnya merangkai 22 kemenangan dan 6 kali imbang. Memang sejak awal tanda-tandanya sudah kurang baik. Liverpool menyambut Palace dengan catatan tak pernah nirbobol atau clean sheet dalam 8 laga beruntun di Anfield. Alhasil, kini mereka sudah 9 laga tanpa clean sheet dan menyamai catatan terburuk mereka di Premier League masing-masing pada 1996 dan 1999. Jurgen Klopp juga akan menerima dan memahami segala kritik yang diarahkan kepada Liverpool. Kritik dalam momen-momen seperti ini sangat wajar dan itu benar-benar tepat. Ini semua tentang bagaimana kami menghadapinya, kata pelatih berusia 56 tahun itu.